Halo teman-teman, bagaimana persiapan UKM PPD-nya? Semoga tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu topik dari hematologi, yaitu anemia. Mari kita simak videonya. Jadi, anemia didefinisikan oleh WHO sebagai berkurangnya kadar hemoglobin untuk laki-laki itu kurang dari 13 gram per desiliter. Untuk perempuan ini dibagi menjadi 3. Ada yang wanita yang tidak hamil dan wanita yang hamil di trimester pertama dan kedua dan ketiga. Jadi wanita yang tidak hamil itu dikatakan anemia apabila kurang dari 12 gram per desiliter. Akan tetapi untuk wanita yang hamil baik trimester 1, 2 atau 3 dikatakan anemia ketika kadar Hb-nya kurang dari 11. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi teman-teman dapat lihat sendiri dan harus diingat. Gejala anemia secara umum itu terdiri dari 5L, yaitu lemah, lesu, letih, lelah, lunglai. Dan kadang kita dapat melihat secara kasat mata berupa pucat atau pasien mengeluh kunang-kunang, pusing, dan penurunan konsentrasi. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis anemia? Anemia banyak sekali macamnya, ya. Ada macam-macam yang meliputi penyebabnya, yaitu anemia karena kekurangan besi, kekurangan B12, atau asam folat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama, ketika kita menemukan pasien atau di soal Hb kurang dari normal, maka selanjutnya kita lihat clue-nya. Yang berikutnya adalah MCV-nya. Apakah MCV-nya itu rendah atau tinggi atau justru normal? Karena normalnya MCV itu 80 sampai 100. Nah, kalau MCV kurang dari 80, maka diagnosisnya kemungkinan anemia mikrositik hipokromik. Anemia yang selnya kecil dan hipokrom, tidak terlalu berwarna merah. Kemudian setelah MCV-nya kurang dari mikrositik hipokromik itu, kita harus pastikan kadar besi serumnya. Apabila kadar besi serum itu normal, maka kemungkinan diagnosisnya adalah talasemia atau sideroblastik. Apabila besi serumnya turun atau rendah, maka hampir dapat dipastikan ini adalah defisiensi besi. Selanjutnya, bagaimana jika MCV-nya normal? Jika MCV normal, maka diagnosisnya secara besar atau secara umum adalah normositik normokromik. Nah, di mana normositik normokromik ini selanjutnya akan kita cek retikulositnya. Retikulosit adalah cikal bakal sel darah merah atau eritrosit. Jika retikulositnya itu meningkat, maka kemungkinan arah diagnosisnya adalah anemia hemolitik atau anemia karena perdarahan akut, tergantung di soal. Kalau misalkan di soal ada tanda-tanda jaundice atau ikterus, atau ada riwayat keluarga dengan hemolitik sebelumnya, maka jawabannya ke arah anemia hemolitik. Akan tetapi jika riwayatnya adalah riwayat trauma dengan perdarahan, maka kemungkinan adalah anemia akibat perdarahan akut. Selanjutnya, bagaimana jika retikulositnya tidak meningkat, melainkan normal atau turun? Maka kita bisa mengarahkan diagnosis ke anemia aplastik atau leukemia yang akan kita jelaskan nanti. Nah, yang terakhir itu makrositik, teman-teman. Anemia makrositik itu ketika MCV-nya lebih dari 100. Anemia makrositik ini sel-sel darah merahnya itu makro, besar-besar. Yang besar-besar ini disebabkan oleh dua hal. Bisa karena defisiensi folat atau defisiensi B12, tergantung penyebabnya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu mengenai anemia mikrositik hipokromik. Di mana tadi anemia mikrositik hipokromik itu besi serumnya menurun ya teman-teman. Ketika besi serum menurun, maka kita lihat TIBC-nya atau total iron binding capacity-nya. Jika TIBC-nya itu meningkat,
dan besi sumsum tulang negatif, maka dapat dipastikan tegak bahwa anemia ini dikarenakan defisiensi besi. Akan tetapi, jika cadangan besi di sumsum tulang masih ada atau positif atau masih banyak, maka ini berarti anemia penyakit kronik. Nah, kemudian bagaimana jika besi serum normal tadi? Kemungkinannya adalah thalassemia beta dan anemia sideroblastik. Cara membedakannya adalah ketika besi serum itu turun, maksud kami normal, maka yang diperiksa adalah elektroforesis Hb. Jika curiga ke arah thalassemia beta, maka didapatkan HbA2 meningkat dan HbF-nya meningkat. Akan tetapi jika pada anemia sideroblastik bukan elektroforesis Hb, melainkan nanti didapatkan pada sumsum tulang, didapatkan ring sideroblast atau cincin sideroblast di dalam sel darahnya. Baik, kita bahas kemudian anemia defisiensi besi terlebih dahulu dari mikrositik hipokromik sebagai anemia yang paling sering ditanyakan di dalam soal UKM PPD. Jadi, gambaran sel mikrositik hipokromik itu adalah seperti ini, teman-teman. Dia selnya kecil dan hipokrom, tidak terlalu terwarnai merah. Gejalanya angular cheilitis atau stomatitis angularis, di mana adanya peradangan pada sudut mulut. Kemudian koilonychia. Nah, koilonychia ini adalah spoon shaped nail. Jadi, kukunya, kuku kita atau kuku pasien itu cekung ke dalam. Kemudian yang terakhir adalah papil lidah yang atrofi. Bagaimana cara tata laksananya? Tata laksana yang pertama adalah kita beri 3-4 kali sehari besi elemental 50-65 mg atau 3-6 mg besi elemental per kilogram berat badan per hari. Atau secara singkat dapat kita berikan ferrosulfat 3 kali 200 atau 3 kali 325 mg. Nah, target Hb-nya ini harus bisa meningkat 1 gram per desiliter dalam 2-3 minggu. Dan harus dilanjutkan setelah Hb terkoreksi hingga 3-4 bulan untuk mengembalikan cadangan besi. Dalam terapi besi ini, terapi Fe ini bisa saja ada yang menghambat absorpsi dari Fe, yaitu seperti penggunaan antacid, H2 blocker, dan golongan PPI seperti omeprazol dan lansoprazol ataupun pantoprazol. Selanjutnya adalah tanin pada teh dan sereal. Jadi jangan sampai kita sebelum konsumsi itu makan makanan sereal atau teh atau makanan yang tinggi kalsium, karena dapat menghambat penyerapan besi. Sedangkan apa yang dapat mempercepat atau membantu penyerapan absorpsi dari besi, yaitu yang pertama daging, senyawa sitrat atau vitamin C, fruktosa, atau yang tadi yang sudah disebutkan asam askorbat. Efek samping dari Fe memang gastric upset, mual, muntah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Sehingga harus kita tahu bahwa nanti akan muncul keluhan-keluhan gastrointestinal setelah konsumsi FIT atau VFA. Nah, anemia selanjutnya yang perlu kita bahas adalah anemia penyakit kronis, di mana biasanya di dalam soal disebutkan clue suatu penyakit yang muncul pada pasien selain anemia. Contohnya infeksi kronis seperti TB misalnya. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini banyak sekali, ada SLE termasuk IHA. Nanti ini termasuk dalam penyakit-penyakit autoimun yang menyebabkan anemia. Selanjutnya adalah keganasan atau cancer, di mana cancer juga menyebabkan pasien anemia untuk efek jangka panjangnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melepaskan clue-clue berupa faktor resiko yang ada di dalam soal. Tata laksananya bagaimana? Jadi tata laksananya biasanya pasien tidak memerlukan pemberian besi. Tata laksana utamanya adalah yang mengatasi penyakit tersebut, penyakit yang mendasari anemia tersebut. Karena seiring dengan kesembuhan dari penyakit kronisnya, maka anemia juga akan membaik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anemia sideroblastik. Kita sudah bahas tadi anemia sideroblastik
sepintas. Akan tetapi kita ingin lihat gambaran selnya yang diaspirasi dari sumsum tulang. Ini yang disebut sel-sel ring dengan sideroblastik. Nah, ring sideroblastik ini adalah suatu cincin di mana cincinnya itu mengelilingi nukleus. Nah, apa itu cincin tersebut? Cincin tersebut ternyata adalah iron, tapi ironnya tidak bisa bergabung dengan hemoglobin sehingga menimbulkan anemia sideroblastik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anemia hemolitik. Anemia hemolitik biasanya di soal disebutkan muncul gejala anemia, jaundice, splenomegali, dan hasil labnya retikulositnya meningkat sebagai kompensasi karena banyak sel darah yang dihancurkan. Dan juga bilirubin indirectnya meningkat karena saking banyaknya sel darah merah yang dihancurkan sehingga kapasitas hepar dalam mengkonjugasi bilirubin itu terganggu. Nah, hemolisis ini, anemia hemolitik maksudnya, ada dibagi menjadi dua penyebab. Yang pertama, penyebab intrinsik dan ekstrinsik. Penyebab intrinsik, intinya penyebabnya adalah dari sel darah merah itu sendiri maksud kami. Jadi, sel darah merahnya atau eritrositnya itu mengalami kelainan sehingga mudah dihancurkan. Apa yang mengalami kelainan? Yaitu kelainan di membran, kelainan di enzim, dan kelainan di hemoglobin. Sedangkan yang ekstrinsik itu adalah kelainan yang justru bukan pada sel darah merahnya, melainkan ada penyebab lain, yaitu autoimun, sehingga imunnya menyerang pada sel darah merahnya, kemudian infeksi seperti malaria dan mikroangiopati. Kita bahas sedikit tentang anemia hemolitik yang karena membran. Ini menyebabkan herediter spherocyte penyakitnya. Sedangkan yang karena enzim itu karena defisiensi G6PD sehingga pemeriksaannya perlu dilakukan G6PD assay. Sedangkan kelainan hemoglobin nanti yang muncul adalah penyakit thalassemia dan sickle cell atau anemia sel sabit. Nah, untuk hemoglobinopati thalassemia khususnya akan kita bahas terlebih dahulu karena paling sering juga di soal UKM PPD. Sedangkan yang lainnya kemungkinan kecil keluarnya. Nah, untuk thalassemia ini dibagi menjadi dua. Ada 2 alfa dan 2 beta. Atau yang dimaksud thalassemia alfa dan thalassemia beta, teman-teman. Biasanya thalassemia beta ini yang lebih berat. Kapan kita curiga pasien ini mengalami thalassemia? Tentunya ada riwayat keluarga thalassemia positif. Yang keduanya ada riwayat hemolisis atau gejala manifestasi hemolisis seperti anemia, ikterus, dan splenomegali pada usia dini. Selanjutnya, jika dilakukan pemeriksaan fisik lainnya, maka ditemukan deformitas tulang. Deformitas tulang ini menunjukkan atau ditunjukkan dengan gambaran facies coli seperti gambaran pada wajah anak ini. Nah, itulah facies coli yang khas pada thalassemia. Sedangkan dalam pemeriksaan labnya dapat anemia seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu anemia mikrositik hipokromik. Dan indeks Menser dapat dihitung juga, di mana indeks Menser ini menghitung MCV dibagi dengan jumlah eritrosit yang hasilnya kurang dari 13. Sedangkan pada morfologi darah tepi muncul gambaran sel target seperti ini dan teardrop cell seperti teardrop. Nah, thalassemia beta ini dibagi menjadi dua, ada yang mayor dan ada yang minor. Karena beberapa kali juga pernah ditanyakan perbedaan antara beta dan mayor, kita harus paham. Jadi kalau thalassemia beta mayor itu adalah anemia yang cukup berat. Biasanya gejala muncul setelah usia 6 bulan. Dan biasanya di dalam soal clue-nya adalah transfusi seumur hidup. Akan tetapi pada thalassemia beta minor itu adalah silent carrier. Jadi pasien ini tidak mengalami gejala alias asimptomatik.
Nah, akan terdeteksi saat screening MDT biasanya atau pemeriksaan di laboratorium seperti dia mengalami anemia ringan, mikrositik hipokromik, dan didapatkan sel target atau teardrop cell yang positif. Baiklah, teman-teman, itu talasemia. Akan tetapi kita juga harus tahu bagaimana penanganan talasemia secara awal. Biasanya talasemia itu dilakukan transfusi PRC atau packet red blood cell, di mana PRC ini diberikan pada pasien dengan HB kurang dari 8 gram per desiliter dan HB lebih dari 8 gram per desiliter. Apabila HB lebih dari 8 gram per desiliter, maka harus disertai dengan gejala keadaan umum yang kurang baik, anoreksia, gangguan aktivitas, dan gangguan pertumbuhan. Dan juga jika adanya pembesaran limpa yang cepat dan perubahan pada tulang. Nah, selanjutnya selain transfusi PRC berkala, kita juga harus menambahkan iron chelating. Iron chelating agent ini fungsinya untuk mengangkut besi. Maksud kami mengangkut besi kemana? Jadi besi yang kelebihan pada pasien-pasien talasemia akibat transfusi terus-menerus harus dibuang. Nah, untuk membuangnya itu perlu pengangkutan atau perlu iron chelating ini. Oleh karena itu, indikasi iron chelating itu diberikan pada pasien yang biasanya transfusinya lebih dari 5 liter, transfusi lebih dari 10 kali, atau transfusi yang sudah lebih dari 10 tahun. Biasanya nama iron chelatingnya adalah Deveriprox, 75 mg per kilogram berat badan per hari. Dibagi menjadi 3 dosis per oral. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anemia makrositik. Nah, untuk anemia makrositik itu disebabkan oleh penurunan atau defisiensi vitamin B12 dan juga defisiensi dari folat. Jadi bentuk anemianya, sel darah merahnya adalah besar-besar seperti ini, mendekati leukosit. Normalnya sel darah merah itu lebih kecil dari leukosit dan limfosit. Nah, akan tetapi pada gambaran morfologi darah tepi ini menjadi sama. Nah, gejalanya juga kita harus tahu bahwa gejala kekurangan vitamin B12 itu berupa glositis atrofi, di mana lidahnya mengkilap. Kemudian ada atrofi vaginal pada perempuan, malabsorpsi, dan juga ada gejala neurologis karena B12 juga diperlukan untuk metabolisme sel-sel saraf. Bagaimana kita menata laksana pasien-pasien anemia megaloblastik? Karena seringkali anemia megaloblastik ini tata laksananya ditanyakan pada soal UKM PPD. Jadi yang pertama tergantung penyebabnya. Apabila defisiensi asam folat sebagai penyebabnya, maka pasien harus diberikan asam folat 1-5 mg per hari selama 1-4 bulan. Dan biasanya dosis 1 mg per hari sudah cukup atau efektif. Sedangkan apabila defisiensinya karena defisiensi vitamin B12, maka kita dapat berikan vitamin B12 parenteral sebanyak 1 mg per hari selama 1 minggu itu berturut-turut. Dan dapat dilanjutkan 1 mg per minggu selama 4 minggu. Sebenarnya sediaan oral itu sama efektifnya dengan parenteral. Akan tetapi oral itu sangat perlu compliance pasien atau kepatuhan pasien. Oleh karena itu lebih baik yang parenteral karena konsumsinya menjadi terjamin. Baiklah teman-teman, itu penjelasan saya dari kami tentang anemia secara umum dan secara detailnya tadi. Anemia yang dijelaskan pada sesi ini adalah anemia-anemia yang biasanya keluar di soal UKM PPD. Oleh karena itu, teman-teman harus tetap semangat, jangan kendor, harus sudah. Baiklah teman-teman,
Demikian penjelasan saya tentang anemia. Anemia pada sesi ini adalah anemia khusus yang sering keluar di soal-soal UKM PPD. Oleh karena itu, teman-teman tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal setelah ini. Sampai jumpa.